Kalau dengar kata Gambia, apa sih yang kebayang? Mungkin pantai dengan pasir keemasan, langit biru cerah, dan senyum ramah dari penduduk lokalnya. Kelihatannya kayak surga tropis di Afrika Barat kan? Tapi ya gitu, seperti kebanyakan surga, kalau kita lihat lebih dekat, di balik citra kartu pos yang sempurna itu, ada cerita yang jauh-jauh lebih rumit. Nah, pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi ini adalah inti dari teka-teki yang akan kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya itu bukan sekedar soal liburan biasa. Ini adalah sebuah persimpangan. Persimpangan antara kesepian, kemiskinan, dan kekuatan tak terlihat dari ekonomi global kita. Oke, kita bedah sekarang. Untuk mecahin teka-teki tadi, kita harus masuk ke jantung industri pariwisata Gambia. Di sanalah ada sebuah fenomena sosial yang unik dan, terus terang, penuh perdebatan. Disinilah semuanya jadi abu-abu. Ini bukan transaksi jual-beli yang jelas. Para peneliti nyebutnya seks transaksional. Sebuah dunia di mana rasa sayang dan dukungan uang itu saling terkait, erat banget, sampai batas antara cinta yang tulus sama kebutuhan ekonomi itu jadi kabur. Hampir mustahil buat dibedain. Jadi, siapa aja sih pemain utamanya? Di satu sisi, ada para pemuda lokal Gambia, mereka punya julukan Bumster. Dan di sisi lain, ada turis wanita, biasanya usianya parubaya atau lebih tua, yang datang dari negara-negara Eropa kayak Inggris, Belanda, atau negara-negara Skandinavia. Pertanyaannya sekarang, kok bisa dua dunia yang beda banget ini ketemu? Nah, untuk ngerti itu, kita harus lihat apa sih yang sebenarnya mereka cari. Dan ternyata, keduanya itu sama-sama lagi mencoba mengisi sebuah kekosongan dalam hidup mereka. Nah, ini yang menarik banget. Dua kebutuhan yang berbeda ini justru saling mengunci satu sama lain. Buat para pemuda Gambia, ini tuh strategi buat bertahan hidup. Di negara yang penganggurannya tinggi banget, ini cara buat dapetin uang, status, bahkan secerca harapan. Di sisi lain, buat para turis wanita, perjalanan ke Gambia itu semacam pelarian. Pelarian dari rasa sepi, dari perasaan gak kelihatan di masyarakat yang terobsesi sama anak muda. Mereka cari validasi, pengen ngerasa diinginkan lagi. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Bener-bener nangkep esensinya. Ini bukan cuma tukar-tukaran uang, tapi juga tukar-tukaran harapan. Para pemuda menukar rasa sayang demi bisa hidup, sementara para wanita menukar uang demi bisa ngerasain lagi percikan kehidupan. Jadi disinilah kerumitannya. Media di luar sana mungkin gampang banget ngasih label penipuan cinta atau love scam, tapi buat banyak orang yang ngejalaninya, ceritanya beda. Mereka ngelihatnya sebagai hubungan saling ketergantungan, sebuah simbiosis di mana dua-duanya dapat sesuatu yang krusial banget buat mereka. Ambiguitas inilah yang bikin kita nggak bisa ngejudge secara hitam putih. Sekarang coba kita tarik kamera sedikit lebih jauh. Dari cerita-cerita personal ini, kita lihat gimana dampaknya di tingkat nasional. Apa sih artinya fenomena ini buat Gambia sebagai sebuah negara? Pariwisata itu tulang punggung ekonomi Gambia. Bayangin aja, kontribusinya itu sekitar 20% dari PDB negara. Angka yang gede banget. Artinya, 1 dari setiap $5 yang berputar di negara itu datangnya dari pariwisata. Ketergantungannya tinggi sekali. Tapi, disinilah ironisnya. Sebagian besar keuntungan itu justru menguap ke luar negeri. Kenapa? Karena hotel-hotel besar dan operator tur itu seringnya dimiliki investor asing. Akibatnya, para pemuda lokal jadi susah dapat kerjaan formal yang layak dan akhirnya kedorong ke ekonomi bayangan. Dan dampaknya tuh jadi kayak lingkaran setan. Ekonomi Bumster ini kan tumbuh di sektor informal. Artinya nggak ada pajak yang masuk ke kas negara. Terus, citra Gambia di mata dunia jadi tercoreng. Ini kemudian memicu gesekan sama nilai-nilai lokal yang lebih konservatif. Dan puncaknya, citra buruk ini malah bikin investasi sehat yang bisa nyiptain lapangan kerja formal jadi ogah masuk. Semuanya saling terkait. Oke, dan sekarang kita bakal lihat gambaran yang lebih besar lagi. Karena ternyata akar masalahnya itu nggak cuma ada di pantai-pantai Gambia. Akarnya menjalar, jauh melintasi benua. Intinya begini, apa yang terjadi di Gambia itu cuma salah satu gejala dari fenomena yang jauh lebih besar. Sebuah pasar global untuk kesepian. Ini pasar tak terlihat di mana rasa sepi dan keterasingan di negara-negara kaya bertemu dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan di negara-negara berkembang. Rantai sebab akibat ini ngejelasin alurnya dengan gamblang banget. Dimulai dari kebijakan penghematan di Eropa yang motong jaring pengaman sosial, ini bikin rasa sepi dan cemas di kalangan lansia meningkat. Mereka lalu nyari pelarian yang murah, salah satunya ke Gambia. Nah, di sana mereka ketemu sama para pemuda yang frustrasi karena nggak punya kerjaan formal. Dan boom, lahirlah ekonomi cinta transaksional ini. Ada satu konsep sosiologis lagi yang penting banget di sini.
komodifikasi tubuh pria. Gampangnya gini, ini artinya tubuh dan rasa sayang dari para pria ini diubah jadi semacam barang yang bisa diperjualbelikan. Ini ngebalik narasi yang biasa kita dengar. Di sini, tubuh pria kulit hitam jadi objek eksotis buat turis wanita kulit putih. Sebuah dinamika yang kalau dipikir-pikir, kayak mengulang ketidaksetaraan era kolonial dalam bentuk yang lebih modern. Oke, setelah kita paham betapa rumit dan berlapisnya masalah ini, pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana? Apa ada jalan keluarnya? Bisakah kita mengubah transaksi ini menjadi sebuah koneksi yang lebih sehat dan berkelanjutan? Solusinya harus datang dari dua arah, nggak bisa cuma satu sisi. Di Gambia, perlu ada investasi serius buat pendidikan dan pelatihan kerja para pemuda. Terus, perlu dikembangin model pariwisata di mana masyarakat lokal itu jadi pemiliknya, bukan cuma jadi pekerjanya. Promosiin pariwisata budaya, bukan pariwisata romansa. Tapi itu baru setengahnya. Di negara asal para turis, sistem jaring pengaman sosialnya juga harus diperkuat buat ngatasin akar masalah kesepian itu sendiri. Pada akhirnya, ini bukan masalah yang bisa selesai cuma dengan naruh polisi di pantai. Ngusir para bumster itu cuma bakal mindahin masalahnya ke tempat lain. Solusi sejatinya itu ada di perbaikan struktur yang rusak, baik itu struktur kesempatan kerja di Gambia maupun struktur kepedulian sosial di Eropa. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng, apakah fenomena ini selamanya bakal jadi aib yang memalukan buat Gambia, atau jangan-jangan justru krisis yang kompleks ini bisa jadi pemicu, sebuah katalisator untuk mendorong reformasi yang lebih dalam dan membangun pariwisata yang benar-benar mengangkat martabat manusia di kedua sisi?